Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu dosen pengapu, Ibu Sriyati MKom, serta rekan-rekan sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat-Nya kita dapat menghadiri sesi presentasi pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Murwati Hasanah selaku moderator yang akan memandu jalannya pemaparan laporan mengenai manajemen homestay dan paket wisata lokal. Sebelum presentasi, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami yang terdiri dari Adelia Ajeng Saputri, Ahmad Fauzi, Nur Faisal, dan Murwati Hasanah. Adapun laporan ini berfokus pada perencanaan sistem basis data yang terbagi menjadi 3 tahapan utama, yaitu desain ERD sebagai perencanaan konseptual sistem, yang kedua implementasi SQL untuk membuat struktur tabel dan relasi basis data, dan yang ketiga analisis bisnis yang dijabarkan melalui implementasi minimal 5 query guna menjawab kebutuhan informasi manajerial. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang ERD-nya. Berdasarkan kotak keterangan tersebut ada beberapa simbol diagram yang terdiri dari 5 entitas. Yang pertama yaitu ada pelanggan. Pelanggan ini menyimpan data informasi pelanggan yang menggunakan sistem. Terdiri dari beberapa atribut, diantaranya yaitu ID pelanggan. Ini ada sebagai primary key-nya. Kemudian ada namanya, ini menggunakan tipe data varchar. Ini adalah nama lengkap pelanggannya. Kemudian ada nomor HP. Ini juga menggunakan tipe data varchar. Nomor telepon, ada handphone, ada email. Kita menggunakan varchar. Ini adalah berisi alamat email pelanggan. Kemudian ada alamat teks dengan tipe data teksnya berisi alamat tempat tinggal pelanggan. Kemudian ada homestay. Homestay ini adalah menyimpan data properti homestay yang tersedia untuk disewa. Ini terdiri dari beberapa atribut. Di antaranya itu ID homestay, ini menggunakan tipe data integer. Ini ada sebagai primary key-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah nama homestay-nya menggunakan tipe data varchar, berisi nama homestay-nya. Kemudian ada lokasi menggunakan tipe data varchar. Ini ada berisi alamat dan lokasi homestay-nya. Selanjutnya harga per malam, ini desimal. Ini berisi tarif sewa per malam. Kemudian ada kapasitas, ini menggunakan tipe data integer, berisi kapasitas jumlah orangnya. Kemudian selanjutnya adalah reservasi. Ini menyimpan data transaksi pemesanan homestay oleh pelanggan. Terdiri dari beberapa atribut, di antaranya ada ID reservasi menggunakan tipe data integer. Ini ada sebagai primary key-nya. Selanjutnya ada ID pelanggan menggunakan tipe data integer juga. Ini adalah orange key-nya yang merujuk kepada tabel pelanggan. Selanjutnya ada ID homestay menggunakan tipe data integer. Ini ada orange key-nya juga. Selanjutnya ada tanggal check-in menggunakan tipe data date. Ini yang artinya tanggal mulai check-in. Selanjutnya ada tanggal check-out menggunakan tipe data date yang berisi tanggal selesai check-out. Selanjutnya ada total harga menggunakan tipe data desimal. Ini adalah total biaya reservasi. Selanjutnya untuk paket wisata dan pemesanan paket akan dijelaskan oleh Adelia Ajeng Saputri. Kepada Adelia Ajeng Saputri, saya persilahkan. Baik, saya Adelia Ajeng Saputri. Saya akan menjelaskan tentang tabel paket wisata. Yang pertama ada paket wisata, yaitu untuk menyimpan data paket wisata yang ditawarkan kepada pengguna. Di sini ada beberapa atribut.
yang terdiri dari ID paket. Ini menggunakan tipe data integer, primary key atau PK. Kemudian ada nama paket menggunakan tipe data kata yang berisi 100 kata, yaitu nama paket wisata. Selanjutnya ada destinasi menggunakan tipe data kata yang berjumlah 100 kata, yaitu berisi lokasi tujuan wisata. Selanjutnya ada durasi menggunakan tipe data integer, berisi durasi kegiatan wisata biasanya dalam 1 hari. Yang terakhir ada harga. Ini menggunakan tipe data desimal yang berisi minimal 2 karakter, maksimal 10 karakter, yaitu biasanya berisi harga paket wisata. Selanjutnya ada pemesanan paket, yaitu menyimpan data transaksi pemesanan paket wisata yang dilakukan oleh pelanggan. Di sini berisi ada beberapa atribut. Yang pertama ada ID pemesanan menggunakan tipe data integer, primary key. Yang kedua ada ID pelanggan menggunakan tipe data integer juga, foreign key yang merujuk ke tabel pelanggan. Selanjutnya ada ID paket menggunakan tipe data integer, foreign key yang merujuk ke tabel paket wisata. Selanjutnya ada tanggal pesan atau date, tanggal saat transaksi pemesanan dilakukan. Selanjutnya ada jumlah peserta menggunakan tipe data integer, yaitu berisi jumlah orang yang mengikuti paket wisata. Yang terakhir ada total bayar menggunakan tipe data desimal, maksimal 12 karakter, minimal 2 karakter, yaitu berisi nominal biaya pembayaran paket. Selanjutnya ada hubungan atau relasi antar entitas dan kardinalitas. Yang pertama, seorang pelanggan dapat melakukan banyak menu, reservasi atau pemesanan homestay. Sebaliknya, satu homestay dapat dipesan oleh banyak pelanggan pada waktu yang berbeda. Selanjutnya ada homestay, yaitu satu homestay dapat memiliki banyak menu atau riwayat pemesanan reservasi di dalam sistem. Selanjutnya ada pelanggan. Hubungan antar pelanggan dan paket wisata bersifat many to many atau banyak ke banyak yang dijembatani oleh entitas perantara bernama pemesanan paket. Seorang pelanggan dapat melakukan banyak menu pemesanan paket wisata. Selanjutnya ada satu paket wisata atau dapat dipesan oleh banyak menu atau pelanggan berbeda. Yang terakhir ada paket wisata. Satu paket wisata dapat tercatat dalam banyak menu atau transaksi pemesanan paket. Selanjutnya, untuk implementasi SQL akan dijelaskan oleh Mas Nur Faisal. Kepada Mas Nur Faisal, saya persilahkan. Saya menjelaskan tentang implementasi SQL ya. Nah, tahap pertama adalah membuat database. Di sini saya membuat database homestay wisata. Nah, pada tahap pertama, kami membuat database dengan nama homestay/wisata. Ini menggunakan perintah create database ini ya. Dikasih homestay wisata, use homestay wisata. Nah, kemudian memilih data tersebut menggunakan kata use sini. Tujuannya agar seluruh tabel yang akan dibuat tersimpan dalam satu database yang sama sehingga nanti pengolahan data menjadi lebih terstruktur. Nah, di sini ada outputnya ya, hasilnya seperti ini. Jadi ada fitur homestay wisatanya di sini. Yang kedua, membuat tabel pelanggan ya. Nah, setelah database berhasil dibuat yang tadi homestay, langkah berikutnya adalah membuat tabel pelanggan. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data identitas pelanggannya, seperti ID pelanggan ini, nama, nomor HP, email, dan alamat. Nah, kolom ID pelanggan ini dijadikan limited dan menggunakan auto installer, sehingga setiap pelanggan akan memiliki ID yang secara otomatis. Nah, ini outputnya nanti jadinya seperti ini. Kemudian membuat tabel homestay-nya.
Untuk menyimpan informasi mengenai homestay yang tersedia yang tadi, data yang disebut meliputi ID homestay. Di sini ada nama homestay juga, lokasi dan harga per malamnya. Sama seperti tabel yang ID homestay di atas tadi, dijadikan primary ya, dengan auto investment agar setiap data homestay memiliki identitas yang berbeda. Nah, nanti outputnya jadi seperti ini. Ada lokasi. Nah, dari tahap ini database beserta tabel-tabel yang tadi ya, yang utama telah berhasil dibuat, struktur tersebut menjadi dasar untuk proses selanjutnya, yaitu membuat tabelnya seperti paket wisata, reservasi, pemesanan paket, serta pengisian data dan analisis menggunakan query SQL. Nah, untuk penjelasan query-nya, kami persilakan kepada Mas Ahmad Fauzi. Baik Mas Faisal, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan analisis bisnis dengan 5 query yang telah kita bikin. Yang pertama adalah query untuk menampilkan seluruh pelanggan beserta homestay yang dipesan. Di sini dengan kode select p.nama h.nama homestay, tanggal check-in dan seterusnya, itu untuk dapat menampilkan seluruh pelanggan beserta homestay yang dipesan. Di bawahnya ada hasil output dari query yang kita minta. Jadi seperti ini. Jadi terlihat di sini ada tampilan daftar pelanggan beserta homestay yang mereka pesan, sehingga memudahkan pengelola memonitor reservasi. Lalu query yang kedua adalah total pendapatan reservasi homestay. Untuk membuat total pendapatan reservasi homestay, kita gunakan kode SQL sebagai berikut. Kita menggunakan select untuk menampilkan data dari database, lalu menggunakan sum untuk mentotal harga dari total pendapatan dari tabel reservasi. Lalu outputnya seperti di bawah ini. Total pendapatan ada di 22.700.000. Kita menghitung total pendapatan dari seluruh transaksi reservasi homestay. Lalu query yang ketiga yaitu paket wisata yang paling mahal. Untuk menampilkan paket wisata yang paling mahal, kita menggunakan kode select from paket wisata. Jadi kita ambil data dari paket wisata, tabel paket wisata. Kita meminta untuk menampilkan harga termahal, dan outputnya seperti ini. Itu bisa kita lihat harga termahal yaitu di paket 3, nama paket City Tour Jogja Yogyakarta, durasi 2 dengan harga 700.000 per malam. Analisisnya menentukan paket wisata dengan harga tertinggi sebagai acuan strategi pemasaran. Lalu query yang keempat, jumlah pelanggan yang memesan setiap paket wisata. Jadi untuk menampilkan jumlah pelanggan yang memesan setiap paket wisata, kita juga menggunakan select dengan kode seperti berikut ini. Setelah itu tampilannya seperti ini outputnya setelah kita menginputkan kodenya. Jumlah pelanggan yang memesan setiap paket wisata ada di City Tour Jogja 1, Lavater 1, Pantai Selatan 1. Terakhir query kelima, total pembayaran paket wisata setiap pelanggan menggunakan kode select p.nama sum total pengeluaran, dan outputnya sebagai berikut. Untuk Andi sebesar 1 juta, Budi 900.000, sedangkan Siti 1.400.000.
Dengan query ini kita mengetahui pelanggan dengan pengeluaran terbesar untuk paket wisata sehingga dapat dijadikan target program loyalitas. Terakhir adalah kesimpulannya, sistem manajemen homestay dan paket wisata mampu mengintegrasikan data pelanggan, homestay, reservasi, paket wisata, dan pemesanan paket dalam satu basis data dengan implementasi SQL serta analisis menggunakan query. Pengelola dapat memantau reservasi, menghitung pendapatan, mengetahui paket wisata yang paling diminati, dan menganalisis perilaku pelanggan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis secara lebih efektif. Begitu penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator untuk mengakhiri presentasi ini. Terima kasih kepada kelompok dan penyaji atas pemaparan materi yang sangat komprehensif, mulai dari perencanaan ERD, proses implementasi SQL, hingga penjabaran analisis bisnis menggunakan minimal 5 query, strategi untuk pengelolaan homestay dan paket wisata lokal. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Bila ada salah satu tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Selamat malam dan sampai berjumpa di presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.